Ya, mari kita berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, Kau telah memberikan pada kami kehidupan. Kau memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk berkarya setiap hari dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah di masa-masa pandemi ini, rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan melalui pernikahan kami tetap dapat kami jaga. Sehingga dengan demikian kami semakin berbahagia dan berkarya lebih baik sebab ada campur tangan Tuhan yang juga akan dibawakan melalui karya Dr. Andi yang malam hari ini akan menemani kami bimbing dalam kesehatan reproduksi. Terus sayalah juga beberapa rekan kami yang hari ini tidak bisa hadir karena halangan yang tidak dapat dihindari. Yesus kami berdoa. Nah, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Ya, sudah lama nggak ketemu karena juga mungkin sosok Dr. Andi ini juga masih baru, mungkin asing bagi sebagian peserta. Nah, kalau saya nggak perlu kenalan ya. Saya hari ini sebagai moderatornya dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial yaitu Dr. Andi Kristanto. Nah, saya persilakan Dr. Andi untuk memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Saya hanya bisa memperkenalkan beliau sebagai dokter yang juga turut berkarya di GKI Nusuan, khususnya di kesehatan reproduksi dalam kelas kategorisasi pernikahan. Beliau juga bersama dengan istri yang juga sama-sama dokter membuka suatu klinik ya di daerah Pajang sana. Nah, lebih lengkapnya tentang beliau, saya persilakan Dr. Andi untuk memperkenalkan dirinya. Iya, oke. Terima kasih Pak Was. Ya, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Andi Kristanto. Saya lahir di Solo dan sekarang usianya tahun ini 31. Sudah menikah, punya anak ya baru satu sih sekarang, cowok ya. Dulu saya di kedokteran kurang lebih di Atmajaya sekolahnya, lalu lulus kemudian ke Solo, sempat bekerja di RSUD Solo selama hampir 2 tahun di sana. Terus sekarang saya sudah tidak di rumah sakit, tapi saya di toko malah gitu. Sama ngurus klinik juga, klinik skincare yang sama istri sama-sama gitu. Jadi ya sekian perkenalan singkat dari saya. Keilmuan beliau ini tetap akan everlasting ya, sekalipun aktivitas kesehariannya tidak berpraktek sebagai dokter lagi ya. Iya. Baik. Ya, kalau ilmu kedokteran masih tetap ingat. Ya. Yang berikutnya, silakan Daniel Eko Cahyanto. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya nama Daniel Eko Cahyanto. Saya tinggal di Cindirejo, di sebelah selatan terminal, tapi agak ke barat. Kalau keseharian saya ojek online, gitu. Usia 41. Ya, baik. Terima kasih. Ya, yang berikutnya, mari saya persilakan. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Ya. Nama saya Alek Pak Pendeta. Ya. Sama Danes. Hai. Ya. Ini masih di tempat kerja ya? Salam kenal. Di wedangan Pak, masih berisik di Pak. warung. Ya. Oh, di warungnya. Ya, baik, di warungnya. Ya, tapi bisa mengikuti ya. Baik, kalau gitu. Tanpa berpanjang lebar, jadi kita singkat waktu saja. Saya persilakan Dr. Andi untuk memulai session malam hari ini. Baik, saya persilakan Dr. Andi. Oke. Ya, selamat malam. Di sini saya akan sharing sedikit cerita tentang kesehatan reproduksi pranikah atau sebelum nikah. Apa sih pentingnya gitu ya? Oke, kenapa pemeriksaan sebelum nikah itu penting? Kenapa harus
periksa kesehatan, kenapa nggak langsung aja nikah gitu. Oke, yang pertama, yang paling penting nomor satu kita penyakit keturunan, contohnya talasemia, hemofilia, yang kebanyakan ini berkaitan dengan kelainan darah gitu. Karena apabila terdapat kelainan darah harus diberikan penanganan lebih hati-hati gitu. Jadi mungkin lebih gampang anemia, apalagi nanti kan hamil. Kalau gampang anemia pasti yang kena anaknya, kasihan. Pertumbuhan dalam janinnya pasti terganggu juga gitu. Lalu kedua, melihat ada atau tidak infeksi menular seksual seperti HIV, AIDS, lalu sifilis, gonore, dan banyak lagi. Ketiga, ini juga penting adalah melihat cocok apa enggak resus golongan darah. Jadi yang bahaya kalau salah satu positif, yang satunya negatif. Jadi plus minus itu artinya bisa terjadi reaksi antibodi. Nah, untuk orang Asia kebanyakan resusnya positif, berbeda sama kayak bule. Bule kebanyakan negatif. Ya, bila terjadi ketidakcocokan, biasanya akan terjadi keguguran di anak yang nomor 2. Kalau anak pertama biasa, enggak apa-apa, tapi yang anak nomor 2 karena dia terbentuk reaksi antibodi, ya kehamilan kedua yang akan terganggu, akhirnya keguguran. Oke, lalu melihat kondisi kesuburan pasangan. Ya, ini salah satu pentingnya kesehatan sebelum nikah. Nah, ini juga penting lagi melihat TORCH, TORCH, itu adalah singkatan. T itu toksoplasma. Toksoplasma ini biasanya pada hewan kucing. Kalau kita sering ini kucing, toksoplasma itu sejenis bakteri, seperti bakteri gitu, tapi dia nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Di badan itu kalau kena itu nggak ada gejala. Cuman nanti kalau waktu hamil, baru ketahuan. Saya punya teman saya sendiri malah, dia 2 tahun nikah, 2 kali keguguran. Gitu. Jadi setelah itu dia cek yang namanya TORCH ini ternyata toksoplasmanya positif. Ternyata memang papanya suka piara hewan, burung, kucing, anjing, memang gitu. Jadi setelah diobati, tahun ketiga dia berhasil hamil dan melahirkan anaknya. Itu teman saya sendiri. Jadi ini salah satu yang penting. Kalau O itu other atau lain-lain. Jadi banyak virus-virus yang lainnya. R itu rubella, virus campak itu juga bisa mengakibatkan cacat janin. Lalu C itu sitomegalovirus dan yang H virus herpes. Jadi TORCH, TORCH ini kita singkat ini, kalau dicek begitu positif, biasanya dokter akan memberikan obat dulu supaya sampai negatif, baru boleh hamil. Gitu. Efeknya mengakibatkan keguguran, cacat janin, atau lahirnya prematur. Oke. Lalu biasanya dilakukan kapan? Biasanya 6 bulan sebelum nikah. Ternyata kalau belum dilakukan, ya secepat mungkin baiknya dilakukan. Kalau saya sendiri, saya kemarin ceknya yang TORCH, karena itu paling penting sih menurut saya, TORCH itu. Dan itu waktu istri saya lagi hamil 1 bulan atau 2 bulan, baru saya cek gitu. Saya sendiri baru cek waktu hamil. Oke. Lalu persiapan sebelum nikah adalah yang pertama tadi cek kesehatan. Kedua, persiapan gizi karena sebentar lagi bagi yang istrinya akan hamil, jadi mulai tablet tambah darah dan asam folat untuk menambahkan darah. Lalu imunisasi TT untuk para calon pengantin, biasanya syarat wajib dari pemerintah itu 2 minggu sampai 1 bulan sebelum nikah itu wajib imunisasi TT. Bisa di puskesmas, bisa di klinik-klinik banyak. Lalu menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, untuk organ reproduksi ini secara singkat saja. Jadi di sini ada ini kantong kemih, di bawah kantong kemih ini ada buah zakar. Nah, di sini di buah zakar ini sperma dibentuk dan diberi makan. Jadi dari sini sperma yang nanti matang, lalu saat ejakulasi dia akan masuk ke saluran yang jadi satu dengan saat kita berkemih. Jadi gitu. Ini seperti ini. Jadi buah zakar dia akan masuk ke saluran sini baru ejakulasi. Itu untuk reproduksi laki-laki ya. Kalau di sini prostat yang kecil ini prostat. Jadi kalau sudah usia 60 ke atas, prostat ini kemungkinan membesar. Jadi banyak yang bilang, oh sakit prostat, pipisnya susah. Karena kalau prostat ini membesar, dia akan menekan kandung kemih yang di atas ini. Jadi kalau pipis akan kesulitan dan dikit-dikit kebelet pipis karena tertekan. Itu pada pria. Oke.
Kalau ini pada wanita, wanita seperti ini ya, ini di sini ada kelentit atau klitoris di atas, lalu di tengah-tengah sini ada lubang untuk kencing, di bawahnya lubang vagina. Di sini kalau lubang vagina ke atas dia akan masuk ke leher rahim. Leher rahim ini yang tempatnya biasa kanker rahim. Jadi kalau kita tahu kanker rahim di mana, itu biasanya di leher rahim, bukan di dalam rahim, tapi di leher rahim. Atau kanker serviks ya orang bilang, kanker leher rahim. Ini rahimnya, di sini indung telur. Di sini akan terjadi sel telur yang dibuahi lalu matang dia pindah ke rahim. Ini sekedar singkat saja. Lalu tanda-tanda kehamilan secara umum, yang pertama adalah tes kehamilan positif. Tes kehamilan positif biasanya kalau sudah mulai hamil umur 1 bulan. 1 bulan itu mulai bisa dideteksi. Lalu telat mens. Biasanya kalau harusnya mens kok udah nggak mens, udah telat 2-3 minggu atau sebulan, baiknya cek untuk kehamilan. Lalu gejala yang umum adalah mual-mual, muntah-muntah, biasanya pagi hari. Kenapa pagi hari keluar gejalanya? Karena biasa pada pagi hari hormonnya numpuk. Hormonnya wanita itu numpuk, akhirnya gejalanya lebih terasa. Gejala mual, muntah, pusing, seperti itu. Lalu nafsu makan berkurang, tapi ada juga yang jadi mengidam. Biasanya nggak suka durian. Tiba-tiba kepengen durian, padahal dulu nggak pernah makan misalnya. Jadi ada yang mengidam. Lalu bisa pada usia kehamilan lebih lanjut, bisa didengarkan detak jantung janin. Terus untuk kapan sih bisa dilihat ini janinnya anak cowok apa cewek, itu mulai usia bulan ketiga atau bulan keempat kehamilan. Jadi nanti waktu USG mulai kelihatan, oh ini anaknya cowok, oh ini cewek. Gitu. Jadi mulai bulan ketiga atau bulan keempat kehamilan. Oke ya. Nah, ini waktu hamil kita harus rutin periksa ke dokter atau ke bidan. Yang pertama, nomor 1, timbang berat badan. Jadi berat badannya harus normal. Lalu diukur tekanan darahnya. Harus normal juga, nggak boleh terlalu tinggi. Lalu pengukuran lingkar ini perut untuk janin, jadi tinggi rahimnya. Lalu imunisasi TT lagi. TT itu tetanus toksoid. Jadi untuk mencegah tetanus, waktu nanti persalinan, kita takut kalau waktu persalinan alat-alat yang dipakai kurang steril dan bisa menyebabkan tetanus. Jadi sering diberikan imunisasi TT ini. Biasa mulai diberikan pada usia kehamilan masuk ke 7, bulan ke-7. 2 kali ya nanti ya. Bulan ke-7 sekali, lalu setelah bulan ke-7 ini 1 bulan dikasih lagi sekali, jadi 2 kali. Lalu minum tablet tambah darah dan asam folat biasa mulai trimester kedua, jadi mulai bulan keempat itu persiapan karena takut nanti kurang darah. Konseling kehamilan juga perlu. Oke. Ini periksa kehamilan. Lalu untuk menjaga kehamilan yang nomor 1 nggak boleh capek, nggak boleh terlalu capek atau mengangkat benda berat. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya karena kalau tubuh kecapean otomatis asupan nutrisi ke janin akan berkurang, darah juga berkurang, bisa terjadi keguguran. Lalu diusahakan kalau bisa setiap siang ada istirahat 1 jam. Lalu tetap olahraga tapi yang santai untuk memperlancar sirkulasi. Jadi tubuhnya tetap sirkulasinya lancar, kakinya tidak gampang bengkak gitu. Bisa juga senam hamil. Terus yang juga penting diperhatikan untuk asap rokok. Jadi untuk suami yang biasanya suka merokok, tolong selama hamil jangan dekat-dekat istrinya untuk asap rokoknya karena itu sangat berpengaruh sama si janin gitu ya. Lalu juga gizi seimbang. Oke. Tanda bahaya. Jadi kapan kita harus langsung ke dokter atau ke rumah sakit? Itu kalau muncul tanda bahaya. Ini paling penting juga ya waktu kehamilan. Nomor 1, waktu terjadi perdarahan waktu hamil itu paling bahaya. Itu begitu ada perdarahan waktu hamil, apalagi hamil muda, langsung harus ke rumah sakit. Jadi harus dicek nanti. Lalu kedua adalah bengkak di kaki atau di tangan, lalu disertai sakit kepala berat. Bisa sampai kejang-kejang kalau terlalu parah. Ini biasa orang namanya eklamsi atau preeklamsi. Gitu. Biasanya karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Lalu demam atau panas yang tinggi di atas 39 dan lebih dari 2 hari. Ini juga harus waspada. Lalu keluar cairan ketuban sebelum saatnya melahirkan.
Jadi ketubannya sudah pecah atau rembesan. Harusnya masih sebulan lagi lahirnya, tapi kok udah mulai basah, itu artinya ketubannya pecah. Lalu muntah terus sampai tidak bisa makan dan berat badannya tidak naik-naik. Gitu. Oke. Ini waktu kehamilan. Nah, kapan harus cek rutin? Bisa ke dokter, bisa ke bidan. Itu dari awal kehamilan sampai bulan ke-7 itu sebulan sekali. Ya, begitu masuk bulan ke-8, cek ke bidan atau dokter itu tiap 2 minggu. Lalu sudah masuk bulan 9 itu artinya sudah bentar lagi melahirkan, itu tiap minggu cek rutin ke dokter. Itu. Lalu berat badan akan naik normalnya sekitar 12 sampai 16 kilo selama kehamilan. Jadi untuk yang perempuan tidak usah khawatir untuk naik berat badan karena itu normal, kurang lebih 12 sampai 16 kilo selama kehamilan ya. Oke. Lalu untuk vaksin, nah ini lagi COVID nih, lagi bahaya COVID. Vaksin COVID boleh nggak? Ya, kalau untuk pemerintah kita dari Kemenkes belum boleh. Vaksin COVID belum dianjurkan, tapi kalau untuk di luar negeri sudah dianjurkan. Cuman di Indonesia memang belum. Kalau Indonesia baru bolehnya untuk ibu menyusui, itu boleh untuk vaksin COVID. Gitu. Nah, ini salah satu yang penting dan menarik juga ya. Jadi waktu hamil, kalau mau tahu kira-kira lahirnya kapan itu ada rumusnya. Gitu. Jadi biar kira-kira tahu ini kapan lahirnya, itu adalah haid terakhir ditambah 7 hari, lalu dikurangi 3 bulan, ditambah 1 tahun. Kita langsung lihat contohnya aja. Contohnya haid terakhir tanggal 1 Agustus. Itu kapan kira-kira nanti bayinya lahir ya? Gitu. 1 Agustus 2021, berarti bulan ini. Itu artinya tanggal 1 ditambah 7 hari, jadi tanggal 8. Lalu Agustus itu bulan 8, dikurang 3. Bulannya dikurang 3. Jadi bulan 5 atau bulan Mei, tahunnya ditambah 1. Berarti Disuruh, 8 oh, Mei. saya pikir suruh Berarti, nebak dulu ya. Ya wes. Berarti 8 Mei 2022 itu perkiraan lahirnya. Gitu. Jadi ada rumusnya. Dokter kandungan atau bidan kelihatannya canggih, ternyata punya kerpean. Punya rumus mereka. Gitu. Ini rumusnya gitu. Oke, Nah, ini menarik dokter, kalau gitu nanti bisa dikasih kuis aja nih dokter. Misalnya dokter bilang satu tanggal, terus nanti biar peserta bisa memperkirakan kira-kira kapan ya bayiku lahir ya. Buat latihan. Oke. Bisa. Iya. Iya. Oke. Ini untuk tanda ibu melahirkan. Kalau sudah waktunya mau melahirkan adalah yang pertama perutnya mules tapi teratur. Jadi sering kalau kehamilan udah usia-usia tua itu mulai mules tapi tidak teratur. Jadi cuman paling setengah menit, paling 15 menit mules tapi nanti hilang dan tidak teratur. Kadang tiap 1 menit, kadang tiap 1 jam sekali, itu belum tanda melahirkan. Kalau sudah mau lahir artinya perutnya teratur. Jadi tiap 15 menit kok mules, 15 menit lagi kok mules, kok waktunya 15 menit terus gitu, dan makin lama. Biasanya mulesnya cuma 1 menit atau setengah menit, ini makin lama 5 menit, kok 6 menit, dan teratur gitu. Itu udah tanda-tanda melahirkan. Begitu kayak gini cepat-cepat ke rumah sakit karena artinya sudah tanda melahirkan. Lalu keluar lendir bercampur darah, ini artinya ketubannya juga sudah keluar air ketuban dari jalan lahir, jadi pecah ketuban ya. Dan biasanya bayinya lahir 12 jam sejak mulai teratur yang pertama. Jadi udah mulai mulai teratur itu ditambah 12 jam kurang lebih itu bayinya akan lahir. Jadi cepat-cepat ke rumah sakit kalau sudah ada tanda ini. Nah, setelah bersalin, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, dirawat tali pusat bayi, dibersihkan dengan air bersih, ya, terus supaya tidak infeksi. Kedua, ibu harus minum vitamin A yang warna merah untuk menambah vitamin A pada ASI. Gitu. Lalu untuk yang sudah akan merencanakan berkeluarga, dipakai KB, jadi supaya tidak terlalu banyak anak. Gitu. Lalu imunisasi bagi si bayi, hepatitis B, BCG, polio. Gitu ya. Oke. Nah ini untuk KB. KB itu macam-macam. Jadi tiap orang ada yang cocok ini, cocok itu. Bedanya apa? Kalau yang pertama pakai pil itu tiap hari harus diminum. Tiap hari harus diminum, tapi tidak ribet karena tinggal minum aja gitu ya.
Nah, tapi kelemahannya itu sering lupa. Waduh, lupa minum pil. Wah, harusnya jadwalnya kelewatan. Nah, itu jadi bikin kadang kebobolan karena lupa minum pil tadi. Kondom juga efektif. Cuman kalau kondom kan lumayan mahal lah, kita harus beli tiap hari gitu, tiap mau berhubungan. Suntik KB ini juga sering dipakai, tapi suntik ini kurang lebih 3 bulan sekali. Jadi tiap 3 bulan nanti pergi suntik, 3 bulan pergi suntik, gitu ya. Ini termasuk jangka pendek yang sebelah kiri, gitu. Nah, untuk yang hormonal ini punya efek samping yang tidak suka itu biasanya para wanita karena peningkatan berat badan, karena hormonnya berubah. Jadi berat badan meningkat gitu. Terus jangka panjang ada yang namanya implan. Implan itu kurang lebih tiap 3 tahun, 3 tahun nanti diganti, implannya ditaruh di bawah lengan ya, susuk atau implan. Itu 3 tahun sekali diganti. Atau IUD. IUD ini dipasang yang bentuknya kayak T ini nanti di dalam rahim. Ini tujuannya supaya sel telur yang sudah dibuahi sama sperma jangan sampai nempel di dinding rahim. Karena ada si IUD. IUD ini akan mengiritasi sel telur tadi. Jadi sel telurnya tidak jadi nempel gitu. Akhirnya keluar. Atau metode alami. Alami ini pantang berkala. Caranya simple. Caranya adalah dari haid pertama misal tanggal 1 Agustus gitu ya, haid nomor pertama ditambah 14 hari. Jadi tanggal 1 tambah 14 itu jadi tanggal 15. Nah, dari tanggal 15 ini ditarik mundur 4 hari, ditambahi 4 hari. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 19 itu kita anggap masa subur, jadi tidak boleh berhubungan. Itu metode alamiah, tapi bisa dipakai kalau mensnya teratur. Untuk yang mensnya tidak teratur ini agak sulit gitu. Itu untuk metode KB. Oke, ini untuk IUD. Kalau IUD prosesnya seperti ini. Jadi dari lubang vagina dimasukkan seperti sedotan. Sedotannya berisi alat KB ini yang kecil ini. Begitu sudah sampai di rahim, sedotannya ditarik. Set gitu ya. Nanti ketinggalan alat KB-nya ini akan tertinggal di dalam rahim. Nah, lalu tinggal ini aja. KB sama benang. Jadi nanti untuk IUD ini jangka waktunya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi tiap 5 sampai 10 tahun harus diganti. Gitu. Dengan cara nanti ditarik benangnya ini. Gitu. Oke. Lalu, nah, selain mengenai kehamilan, saya juga mau cerita tentang kanker. Karena pada pasangan yang sudah menikah, apalagi untuk usia dewasa muda, gitu itu sering terjadi kanker. Oke. Pertama, yang nomor 1 kanker leher rahim atau kanker serviks. Ini merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia. Nomor 2 loh di dunia. Setelah kanker payudara. Tapi kalau di Indonesia, kanker leher rahim atau serviks menduduki peringkat pertama sebagai pembunuh perempuan. Jadi banyak wanita paling sering meninggal karena kanker perempuan. Kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dan jangka waktunya relatif cepat. Jadi setelah didiagnosa kamu punya kanker, biasanya sudah terlambat. Seperti itu. Jadi kenapa sering membunuh? Karena dia tidak ada gejalanya. Begitu ada gejalanya ternyata sudah terlambat. Gitu. Itu oleh karena itu sangat penting dicek sejak dini, deteksi sejak dini. Oke, yang pertama namanya pap smear. Kalau pernah dengar pap smear gitu ya. Itu seperti ini. Jadi nanti dengan posisi ini, posisi kedua paha dibuka, lalu dokter akan melihat ini pakai alat akan diteropong, dilihat ini kalau rahimnya normal, leher rahimnya normal itu licin dia, licin ya, warnanya merah muda, mengkilat, licin. Tapi kalau sudah ada kanker itu warnanya jadi kusam, terus biasanya ada hitam-hitam atau merah, itu biasa ada perdarahan, titik-titik perdarahan ya. Terus warna kulitnya sudah tidak mengkilap. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan seperti cotton bud. Ini cotton bud ini. Ini cotton bud, sikat isinya. Kayak orang kalau swab. Nah, kayak swab COVID itu kan kayak sikat gitu ya lah. Tapi yang disikat itu di leher rahim. Setelah disikat, lalu diusap-usap ke kaca. Kaca ini yang nanti dilihat di bawah mikroskop. Dilihat, oh ini selnya normal. Oh, ini selnya mulai bermutasi atau mulai ada tanda keganasan. Ini ada darah, ini ada ini. Nah, itu pap smear ya.
Nah, ini untuk kelihatannya lagi, ini leher rahim. Ya harusnya licin, dia licin, tapi ternyata kalau ada kankernya dia jadi berbenjol-benjol seperti ini. Jadi ini berbenjol-benjol dan gampang berdarah. Biasa gejalanya berdarah gitu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari depan, misal tubuh dibelah dari depan, nah ini seperti ini. Nah, karena letaknya di dalam jadi tidak ketahuan, tidak ada gejala. Karena letaknya di dalam gitu. Begitu dia sudah mulai keluar, sudah menyebar, dia baru waktu berhubungan lalu kegesek berdarah. Lalu terus kadang perdarahan, kadang keputihan. Kalau masih awal dia di dalam tidak kelihatan gitu. Jadi itu pentingnya seperti itu untuk deteksi leher rahim. Oke, itu ada dua cara. Yang pertama tadi pap smear, yang kedua tes IVA. Tes IVA ini sama posisi tadi, tapi angkatan batin dikasih asam cuka. Ini di puskesmas biasa dilakukan. Nanti setelah 5-10 menit dicek sama bidannya, ada nggak perubahan warna gitu ya. Setelah diberikan asam cuka gitu. Biasanya dianjurkan untuk perempuan yang sudah usia 30-50 tahun, sudah aktif berhubungan seksual, dan biasa dicek 5 tahun sekali. Tapi beberapa tempat menganjurkan bahwa 2 tahun sekali minimal dicek. Gitu. Lalu bisa dilakukan di mana-mana, di bidan, di dokter, puskesmas, rumah sakit, semua bisa. Ini stadium awal kanker leher rahim tidak bergejala, tapi sudah stadium lanjut, ada perdarahan setelah berhubungan, lalu ada bercak-bercak, lalu ada bau busuk atau keputihan, lalu juga nyeri pinggang saat buang air kecil atau buang air besar, karena dia sudah menjalar sampai ke tulang, biasanya gitu. Ke tulang panggul itu kalau sudah menjalar, dia akan menyebabkan nyeri, jadi sakit ya. Oke, mari kita cegah kanker serviks dengan cara vaksin HPV. Jadi ada namanya untuk pencegahannya vaksin HPV. Itu diberikan 3 kali suntian, jadi suntiannya 3 kali. Nah, suntian pertama dan kedua ada jaraknya 1-2 bulan. Jadi setelah disuntik yang pertama, suntian kedua atau boosternya rentang 1-2 bulan. Lalu suntian ketiga setelah 6 bulan kemudian. Ya, ini diperkirakan mengurangi resikonya 70% bahkan lebih. Secara penelitian 70% bahkan lebih. Oke, dan perlindungannya kurang lebih 8 tahun. Oke, yang nomor 2, pembunuh nomor 2 adalah kanker payudara. Ini penyebabnya masih belum jelas, tapi bisa karena genetik. Jadi misal ada orang tua atau family yang punya kanker payudara, ini juga faktor yang besar dan juga dari hormon. Berhubungan itu juga ada, tapi itu semuanya belum jelas, dia masih belum jelas. Nah, kalau kanker payudara seperti ini. Kanker payudara kalau dilihat, jadi dari payudara seperti ada batu. Jadi bedanya kanker sama yang lain adalah kalau kanker itu keras. Ya kayak batu, cekak. Yang warna putih ini akarnya. Nah, gerakan itu kayak nyangkut. Dia tidak bisa gerak. Jadi kayak ada batu yang tertanam gitu. Dan keras. Itu kanker. Kalau kista itu biasanya kista yang paling sering ya, itu kayak kelereng tapi isinya air jadi gluyur-gluyur gitu. Kalau dipegang itu bisa pindah-pindah, itu kista dan itu aman, tidak masalah. Yang kankernya yang bahaya. Gitu. Oke. Kalau untuk deteksi dininya, kalau kanker payudara paling gampang. Karena nomor 1 tinggal ini sadari, periksa payudara sendiri. Itu pertama berkaca pinggang di cermin. Lalu angkat tangan juga. Dilihat ada enggak? Ada benjolan enggak? Atau ada kulit yang tertarik masuk enggak? Kalau ada yang masuk itu berarti kankernya ada akarnya dan dia melekat. Jadi akan kulitnya masuk gitu. Lalu dipencet putihnya, diperiksa apakah ada keluar cairan, keluar darah. Lalu sambil rebahan, tangan satu diangkat, diperiksa melingkar, jadi memutar dari dalam, makin luar, makin luar, makin luar. Nanti atau sambil mandi juga gampang, karena ada sabun, jadi lebih gampang. Angkat satu tangan sambil diperiksa memutar, ya. Nah, ini sambil dicek, ada enggak kulit yang mengkeret, atau ada lipatan atau tonjolan yang kayaknya enggak normal. Tuh.
Terus puting berubah posisi, bisa menjadi tertarik ke dalam, itu sama karena kankernya punya akar. Dia akan menarik jaringan sekitarnya. Jadi kulitnya mengkerut kayak kulit jeruk, terus putingnya berubah posisi, lalu kemerahan, ada nyeri atau malah bengkak juga bisa. Lalu cairannya keluar dari puting, bisa susu atau kuning atau bisa ada darahnya. Itu untuk kanker payudara yang perlu diperhatikan. Ya, kurang lebih sharing saya hari ini sekian. Jadi untuk kehamilan, lalu juga mengenai kanker yang perlu diperhatikan. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke. Baik, Mungkin ada terima yang kasih mau tanya, sekali boleh. Dr. Andi. Mari silakan rekan-rekan peserta untuk bertanya apa yang mau ditanyakan. Cowok-cowok bisa kanker payudara enggak? Kalau cowok ya namanya payudara ya, bukan payudara. Bisa Ya enggak, bisa, dokter? Pak, tapi jarang sekali. Jarang sekali. Ya. Mari, Pak Danis. Pak Daniel. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya. Boleh nanya tentang ini, boleh di luar ini juga silahkan, tidak masalah. Ya. Tentang vaksin HPV tadi, dokter. Vaksin HPV ya. itu kapan sebaiknya pertama kali dilakukan? Tadi kan Vaksin katanya HPV. 8 tahun sekali ya, kalau sudah pernah vaksin ya. Tapi vaksin pertama kira-kira kapan? Oke. Vaksin pertama itu sebenarnya baiknya untuk vaksin adalah ketika sudah mulai aktif berhubungan seksual. Jadi kalau misal dia orangnya aktifnya usia 30 ya, usia 30. Kalau umur 20 sudah aktif, ya umur 20 gitu. Jadi setelah aktif berhubungan. Karena kenapa? Karena kanker serviks disebabkan oleh HPV. HPV itu human papilloma virus, jadi virus HPV namanya gitu. Dan virus HPV ini kadang ada di cowok, cewek. Jadi dan tidak ada gejala kena infeksi HPV, tapi tidak ada gejala. Setelah berhubungan dengan si perempuan, lalu HPV-nya ketularan. Nah, HPV ini yang bikin mutasi, lahirnya mulai berubah, itu karena infeksi si virus ini. Setelah berubah, lama-lama menjadi kanker. Itu. Jadi kankernya ini untuk mencegah yang namanya si HPV ini tadi ya. Itu. Pak Danis tadi buka mikrofon mau bertanya, Mbak? Atau Mas Alek mungkin mau bertanya? Tadi open mic. Open mic mungkin mau stand up komedi ya. Mau stand up. Oke, tadi buka mic ya. Mau bertanya apa, Mbak Danis dan Mas Alek? Sempat open mic tadi. Cukup. Daniel mau bertanya apa, Dan? Nah ini Pak Pak Andi mau Ya. tanya, kan calon saya ini kan usianya udah 38 nih Pak. Oke, Nah ya. itu untuk secara medis itu untuk kalau mau mengandung itu resikonya apa saja? Oh ya, oke. Oke. Kalau untuk resiko selama kehamilan itu biasanya meningkat kalau sudah usia 40 ke atas. Itu paling ini, karena sudah mendekati menopause. Menopause itu usia 45, 50. Selain dari segi hormonnya yang mulai berubah, juga dari rahim karena hormonnya berubah, rahimnya juga yang dulunya lebih kenyal mungkin jadi lebih tidak gampang meregang atau lebih padat gitu ya, itu dari sananya. Cuman tidak ada masalah mau usia 38, usia 39, 40 tidak ada masalah. Yang penting itu yang perlu diperhatikan yang tadi. Nah, tanda bahaya kehamilan ini sama harus periksa rutin gitu aja. Gitu.
Ya lebih baiknya karena sudah usia, jadi waktu memang kalau sudah hamil lebih banyak istirahat gitu dibanding kalau orang yang masih muda. Paling gitu aja sarannya saya. Itu ya. Tapi itu enggak ada masalah sih. Ya. Ya. Jadi banyak juga yang saya punya pasien udah umur 44, 45 itu mengandung itu banyak dan lancar-lancar aja enggak ada masalah gitu. Ya kalau itu Selama kalau tetap masih periksa rutin ke dokter atau ke tadi suntik apa tuh Pak? Imunisasi apa? oh TT. Oh TT. Yang 3 kali itu ya. Ya, imunisasi TT. 3 kali. Jadi sebelum nikah, biasanya kalau Ya. mau menikah sebelum catatan sipil itu salah satu syaratnya itu. Jadi ada bukti sudah imunisasi TT. Itu 2 minggu sampai 1 bulan sebelumnya. Terus nanti waktu sudah kehamilan masuk usia tadi, sudah usia 7 bulan itu nanti akan diimunisasi lagi. Gitu. Kalau imunisasi TT tujuannya supaya enggak tetanus. Kalau waktu bersalin kan kita enggak tahu bersalinnya mana, atau misal kadang gawat darurat, jadi bersalinnya di UGD gitu misal. UGD kan tempatnya enggak steril, jadi ya lebih baik dikasih TT supaya menjaga terjadi tetanus. Itu sih. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang kurang jelas. Pak Danis mau bertanya? Tadi open mic tadi. Maaf ya, ini suaranya tadi lingkungannya terlalu ramai. Jadi ketika tadi tidak open mic, ketika nggak bertanya saya matiin dulu ya. Baik, sekarang mau bertanya Mbak Danis dan Mas Alek. Kalau mau bertanya silakan dihidupin lagi. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau saya enggak dulu. Oke, baik, baik. Jadi kalau menurut Dokter Andi itu family planning atau keluarga berencana itu dalam hal pemakaian kontrasepsi rupa-rupanya ada yang beresiko tinggi, ada yang beresiko rendah ya. Ada yang beresiko sangat minimal gitu ya, dokter ya tadi ya. Iya. Iya, betul. Yang direkomendasi oleh dokter tadi adalah yang metode alamiah dan metode apa lagi dokter? Apa cuman alamiah aja yang paling direkomendasi? Kalau saya ini kok semua rekomendasi, cuman tergantung nyamannya gimana. Ada yang lebih nyaman pakai susu atau implan gitu ya. Ada yang suntik kan tiap 3 bulan disuntik ya nggak mau juga. Ada yang kayak gitu. Ada yang pil. Yang paling sering orang KB tusuk nggak diapain, tinggal lebih besar harusnya udah 5 lewat gitu. IUD kalau sudah lewat bisa cekat di rahim, bisa cekat gitu. Kalau sudah cekat ya harus operasi. Ya jadi berarti kalau pasang IUD harus mengingat-ingat, harus mengingat waktu pemakaiannya ya, supaya nggak terjadi itu ya cekat dan operasi. Oke. Mari Mbak Danis, sudah open mic. Silakan Mbak. Ya, Mbak Danis mau tanya apa? Silakan. Oh, ya koneksinya putus. Oh, ya. Koneksinya putus ya. Oke. Baik. Kalau Daniel nggak ada pertanyaan lagi yang lain, maka biarlah kita bisa akhiri acara kita.
Ya. Saya minta Daniel untuk menutup dalam doa ya. Lalu setelah Daniel berdoa, saya akan tutup dalam doa, mendoakan kita semua. Mari saya persilahkan. Ya. Mari kita akhiri sesi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama sesi pada malam hari ini, di mana kami memperoleh sedikit pengetahuan di dalam hal mengenai organ reproduksi, yang mana ini akan berguna bagi kami di dalam mengarungi kehidupan keluarga setelah pernikahan nanti. Tuhan, kami juga berdoa buat Dr. Andi yang sudah memberikan segala pengetahuan mengenai kesehatan bagi keluarga. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan, memberkati keluarga agar lebih sehat dan senantiasa dapat selalu melayani masyarakat dengan lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Waskito, Pendeta Waskito, dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan agar lebih lagi dapat melayani jemaat-Mu yang ada di Nusuan. Tuhan, seluruh doa ini hanya kami pinta dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, sertailah juga segenap pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya. Biarlah Tuhan senantiasa berkati kesehatan mereka semua. Tuhan juga berkati masa depan mereka, bagaimana mereka mendidik anak-anak, kehangatan, romantisme, sukacita, kebahagiaan dalam keluarga masing-masing. Terkhusus juga malam hari ini kami doakan untuk keluarga Dr. Andi, biarlah Tuhan senantiasa hadir menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri syukuri pertemuan malam hari ini. Amin. Ya, demikianlah Dr. Andi, terima kasih sekali atas sesi yang telah dibawakan, dan terima kasih rekan-rekan semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Semoga dapat memperlengkapi Anda, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Bisa bertanya pada Dr. Andi, nanti disampaikan ke saya, biar kalau perlu nomornya Dr. Andi saya bagikan. Terima kasih Dr. Andi. Ya, sama-sama. Baik, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Saya tutup semuanya. Ya, oke. Saya tutup ya. Ya. Ya, malam semua. Selamat malam.